السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, pada malam ini kita selingi kajian kita Syarh Sunnah dengan satu permasalahan yang sangat penting dalam masalah akidah, yaitu permasalahan membantah syubhat al-mulhidin, syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang mulhid sejak dulu sampai hari ini dan selalu berulang. Terucap lagi kalimat yang mirip, terucap lagi kalimat yang mirip, yang tentunya butuh bantahan yang rinci, perlu untuk didudukkan dan dibantah. Ala wa huwa, permasalahan yang sudah pernah kita singgung, yang terucap dari mulut Dzakir Naik, dan juga itu sudah pernah dibahas, sudah pernah dilontarkan oleh mulhidin sejak dulu, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka pertanyaan yang menjebak, yang tidak mungkin akan bisa dijawab oleh muslimin. Kata orang-orang kafir, silahkan kalau kalian bisa jawab, kami akan masuk Islam, kata mereka. Pertanyaannya kurang lebih sama, hanya redaksinya berbeda-beda, lafadznya berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan yang seperti dirinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat kurang ajar memang. Kata mereka, kalau tidak bisa berarti Allah tidak mampu, tidak kuasa. Kalau bisa berarti ada Tuhan lain selain Allah SWT. Apakah bisa Allah menciptakan batu yang beratnya sampai Allah nggak kuat ngangkatnya? Astagfirullah, astagfirullah.
Juga sama seperti tadi. Kalau bisa berarti ada batu yang Allah tidak sanggup mengangkatnya. Kalau nggak bisa berarti tidak mampu. Dan masih banyak kata-kata yang mirip dengan itu. Hanya saja mereka berulang mempertanyakan kalimat itu dengan lafaz yang berbeda-beda. Bahkan sampai pula ada yang menyatakan, bisakah Allah atau mampukah Allah menyiksa Nabi Muhammad SAW dalam neraka? Keanehan-keanehan ucapan dari mereka. Kaum mulhidin. Sehingga beberapa orang berkata bahwa ada 100, bahkan mungkin 1000 yang Allah tidak bisa katanya. Allah tidak kuasa secara mutlak. Ini korban. Orang-orang yang menjadi korban dengan syubhat tadi akhirnya berkata bahwa tidak semua Allah bisa. Ada beberapa perkara yang Allah tidak mampu dan tidak kuasa. Astagfirullah. Ketika ditanyakan ucapan ini yang terlontar dari mulut Dzakir Naik kepada Syekh Shalal Fauzan, bagaimana orang yang mengatakan bahwa ada 100 atau 1000 yang Allah tidak bisa? Dijawab, hadza mulhid. Orang ini mulhid. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka pada malam hari ini kita ingin mendapatkan jawaban dari para ulama dan sekaligus meluruskan apa yang pernah saya jawab. Yaitu ketika saya menyatakan kalau Allah mau, Allah bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya. Tapi Allah tidak akan mau, maka tidak akan ada. Ini barakallahu fikum terkandung di dalamnya ikhtilaf, tercampurnya dua permasalahan pada diri saya. Sehingga perlu saya uruskan malam ini. Apa tercampurnya dua permasalahan? Karena permasalahan syubhat-syubhat tadi ada dua jenis. Yang satu bisa dijawab dengan kalimat tadi, yang lain tidak bisa. Rinciannya kita baca dari ucapan Syekh Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Qala Syekh Muhammad Aman Al-Jami sebagaimana dinukil dalam situs Sahab, Ammal qudratu fahiya sifatu allati tata'allaq bil mumkinati ijadan wa i'daman. Ketahuilah bahwa yang namanya qudrah, kekuasaan Allah. Siapkan catatan kalian, jangan sampai salah paham. Dan untuk yang merekam jangan dipotong-potong. Dan untuk radio ataupun yang lain jangan dibikin jengkel. Khawatir salah paham. Jangan hanya dipetik sebagian kemudian dibikin jengkel, jangan. Saya ulangi. Kata beliau rahimahullah, Ammal qudratu fahiya sifatul lati tata'allaq bil mumkinati ijadan wa i'daman. Bahwa kekuasaan Allah berkait dengan perkara-perkara yang mungkin. Mungkin itu lawannya mustahil. Berkait dengan perkara yang mungkin. Ijadan wa i'daman. Apakah mengadakannya atau menghilangkannya? Jadi kekuasaan Allah mutlak. Ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa dalam perkara mungkinat. Kata beliau, la'alla hadzal uslub qad yakunu jadidan ala sighar at-talabah. Mungkin perkara ini baru bagi para pemula-pemula dalam mencari ilmu. Sighar at-talabah, seperti kita ini, pemula-pemula dalam mencari ilmu. Qudratullah laha ta'alluq. Kekuasaan Allah memiliki keterkaitan. Wa tata'allaq al-qudrah bimadha, sedangkan kekuasaan Allah berkait dengan apa? Berkait dengan al-mumkinat, perkara-perkara yang mungkin. Sedangkan perkara-perkara
tanqasimu ila salasati aqsam. Yang namanya perkara ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Al-wajibat, wa mustahilat, wal jaizat. Perkara yang mesti, pasti keberadaannya. Yang kedua, perkara yang mustahil, tidak mungkin ada wujudnya. Dan yang ketiga, al-jaizat, yang mungkin ada, mungkin tidak. Diterangkan oleh beliau satu persatu. Wal jaiz yuqalu lahu mungkin. Al-jaizat, yang boleh, bisa-bisa saja, bisa ada, bisa tidak ada, itu dengan kata lain al-mumkin, yang mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak ada. Al-jaiz wal mungkin bimakna wahid. Maka hati-hati, kalimat jaiz dan kalimat mungkin itu dalam bahasa Arab sama maknanya. Apa definisinya? Yaqbalul wujud wal adam. Yang namanya mungkin atau jaiz adalah yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Au ma wujida ba'da an kana ma'duman. Atau definisi lainnya, apa yang diadakan yang tadinya tidak ada, dan kemudian nanti akan kembali tidak ada. Berarti alam semesta ini semuanya mungkinat. Tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Setelah diadakan, nanti suatu saat akan kembali tidak ada. Itu disebut jaizat atau disebut al-mumkinat. Maka alam semesta ini, kata beliau, kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, alam ini seluruhnya, al-kaun kulluhu jaizun wa mumkin. Semuanya jaiz wa mumkin. Bisa ada, bisa tidak ada. Bisa diadakan oleh Allah, bisa pula ditiadakan. Adapun al-wajibat, yang wajibul wujud, yang pasti mesti ada, adalah sesuatu yang ada dan dalam keadaan tidak pernah ada sebelumnya ketidakadaan. Artinya tidak pernah tidak ada. Azali wa abadi. Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah ada dan tidak ada permulaannya. Allah ada dan selama-lamanya. Ini namanya wajibul wujud. Keberadaan yang mesti, yang pasti, yang tidak ada awalnya. Enggak ada yang tadinya enggak ada, kemudian ada, tidak. Tidak pernah tidak ada sebelumnya dan tidak akan tidak ada setelahnya. Salah? Dipaham? Termasuk juga yang mengiringinya dari sifat-sifatnya. Yang tidak akan terpisah dengan Allah adalah sifat-sifatnya. Juga azali dan abadi. Sifat-sifatnya, nama-namanya, maka ini adalah wajibul wujud. Sudah kita dapatkan 2 perkara. Yang pertama, yang mungkin tadinya tidak ada, diadakan. Setelah ada, akhirnya nggak ada kembali, sirna kembali. Itu namanya al-mumkinat, al-jaizat. Yang kedua, al-wajibat adalah keberadaan Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah al-mustahilat. Qala, dikatakan al-mustahil. Yang dikatakan mustahilat adalah ma la wujuda lahu, apa yang tidak ada keberadaannya. Tidak mungkin ada keberadaannya. Yastahil wujuduhu, tidak mungkin ada. Apa saja contohnya? Contohnya terang dan gelap bersama-sama. Mungkin? Tidak mungkin. Terang dan gelap bersama-sama. Tidak mungkin. Ada Tuhan lain selain Allah? Mungkin? Tidak mungkin. Mustahil.
Dan demikian pula apakah ada yang sama dengan Allah? Mustahil, tidak akan ada yang sama dengan Allah. Selesai? Kita mendapatkan 3 perkara. Al-jaizat, al-wajibat, wal mustahilat. Baru kemudian kembali kepada ucapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Wal qudrah, yang namanya qudratullah berkait dengan perkara-perkara yang pertama, al-jaizat. Tidak berkait dengan perkara yang wajibul wujud dan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Perhatikan. Berarti kita mendapatkan jawaban yang tuntas dari beliau rahimahullah, yaitu al-qudrah tata'allaq bil jaizat, bahwa kekuasaan Allah itu berkait dengan perkara yang mungkin, yang jaiz. Sehingga idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu yang mungkin, maka Allah tinggal katakan jadilah, maka jadilah dia. Dan ini makna huwa ala kulli syai'in qadir. Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Dia atas segala sesuatu maha bisa. Pada yang mungkinat. Kalau pada yang mustahilat tidak dibahas. Mengapa? Karena mustahil wujuduhu. Karena mustahil. Bisakah Allah menciptakan Tuhan yang sepertinya? Ini tidak dibahas dalam qudrah. Dan tidak dikatakan syai'. Bahkan ahli kalam sendiri yang berkata bahwa yang disebut syai'un adalah perkara yang jaiz. Adapun yang mustahil tidak disebut syai', karena tidak pernah ada. Kan disebutkan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Atas segala sesuatu. Yang mustahil bukan sesuatu. Yang mustahil bukan sesuatu. Karena tidak pernah ada. Pernahkah terang dan gelap bersama-sama? Nah mungkin. Kalau ada terang, tidak ada gelap. Kalau gelap berarti tidak terang. Hanya saja Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah merincikan lagi dalam syarah kitab Aqidah As-Safariniyah bahwa mustahil ada 2. Ada mustahil li dzatih dan ada mustahil li ghairih. Mustahil li dzatihi adalah perkara yang tidak mungkin min aslihi. Dari asal muasalnya tidak mungkin. Seperti 2 perkara yang berlawanan terjadi bersama-sama. Tidak mungkin. Ada dan tidak ada bersama-sama. Tidak mungkin. Terang dan gelap bersama-sama tidak mungkin. Itu mustahil lidzatihi. Termasuk mustahil lidzatihi adanya Tuhan lain selain Allah. Ini mustahil lidzatihi. Abadan mustahil. Tidak mungkin ada ilah lain bersama Allah. Ailahun ma'allah. Ailahun ma'allah. Diulang-ulang oleh Allah SWT. Ailahun ma'allah. Itu mustahil li dzatihi. Yang kedua mustahil li ghairihi. Mustahil li ghairihi. Mustahil karena sesuatu yang lain. Karena sesuatu hukum yang Allah tetapkan di muka bumi. Mustahil kayu dibakar nggak terbakar. Misalnya begitu. Atau mustahil api dingin. Mustahil. Menurut manusia dengan kebiasaan di alam semesta. Menurut manusia di alam semesta dan menurut kebiasaan di alam ini. Batu ya jatuhnya ke bawah. Mustahil dia terbang. Iya kan? Tapi ini li ghairihi. Apa li ghairihi? Karena sesuatu yang telah Allah takdirkan di muka bumi. Karena sesuatu yang sudah Allah takdirkan sebagai hukum-hukum di alam ini. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud tadi tidak berkait dengan kekuasaan Allah adalah mustahil yang pertama. Mustahil yang lidzatihi, yang tidak mungkin wujuduhu. Abadan min aslihi, dari asalnya tidak mungkin wujud. Maka ini yang tidak berkait dengan
qudrah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kalau yang mustahil bukan sesuatu, tidak masuk di dalamnya. Tetapi yang kedua, karena itu berkait dengan hukum yang Allah takdirkan di muka bumi, hukum-hukum alam yang Allah takdirkan, maka Allah bisa merubahnya. Sehingga Allah katakan kepada Ibrahim, kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Perkara yang manusia mengatakan mustahil, ternyata bagi Allah bisa. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin untuk Ibrahim. Maka yang tadi dimaksud mustahilat bukan yang ini. Ini mustahilnya berkait dengan satu hukum-hukum alam yang Allah ciptakan, yang Allah bisa merubahnya sekehendaknya. Tetapi yang dimaksud tadi tidak berkait dengan qudratullah adalah yang yastahil wujuduhu aslan, yang tidak mungkin terjadi sama sekali antara dua perkara yang bertentangan di satu waktu bersamaan. Tidak mungkin. Demikian pula ada Tuhan lain selain Allah, mustahil, tidak mungkin. Maka tidak berkait dengan qudratullah. Kalaupun dikatakan apakah Allah bisa, kita jawab, al-qudrah tidak berkait dengan yang mustahil. Mustahil Allah punya anak. Mustahil ada Tuhan anak. Mustahil ada Tuhan lain selain Allah. Mustahil. Maka ini tidak berkait dengan masalah qudrah. Dan ini sudah lama. Jawaban ini sudah lama. Bukan hanya baru diucapkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Sudah diucapkan oleh Syekh As-Safarini dalam kitabnya Al-Aqidah As-Safariniyah. Dalam matan beliau sendiri mengucapkan lahul hayatu wal kalamu wal basaru sam'un wa iradatun wa ilmun waqtadar. Waqtadar biqudratin ta'allaqat bimumkini. Perhatikan kalimatnya. Muqtadir iqtadara biqudratin ta'allaqat bimumkini, yang maha kuasa untuk berbuat apapun yang mungkin. Lihat, kalimat yang mungkin disebutkan oleh Imam As-Safarini untuk apa? Agar kalian wahai para mulhidun jangan membahas perkara yang mustahil. Jangan membahas perkara yang mustahil. Apakah bisa menciptakan Tuhan yang sepertinya? Memang mungkin terjadi Tuhan seperti ini? Enggak mungkin. Mustahil. Yastahil wujuduhu. Dan itu enggak dibahas. Dan itu bukan syai'. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Syai' itu adalah sesuatu yang mungkin wujuduhu. Kalau yang la yumkin wujuduhu tidak dikatakan syai' karena enggak pernah ada di alam ini. Enggak pernah ada sesuatu yang namanya mustahil. Maka disyarah ucapan Imam As-Safarini, waqtadar biqudratin ta'allaqat bimumkini, dan bahwasanya Allah maha kuasa untuk berbuat apapun, menciptakan apapun yang mungkin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni termasuk sifat Allah adalah qudrah, dan qudratullah berkait dengan perkara yang mungkin. Qala walam tata'allaq bil mustahil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maknanya kekuasaan Allah tidak berkait dengan yang mustahil. Pertanyaan mereka itu samanya dengan menyatakan bisakah Allah mengadakan ini dan meniadakannya sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu pertanyaan bodoh. Karena mustahil. Atau bisa menciptakan siang dan malam bersamaan di satu tempat yang sama. Bisakah Allah menciptakan siang dan malam di satu tempat bersamaan? Ya mustahil. Kalau ada terang, maka malam akan bergeser. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham. Bahwasanya ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa ucapan ta'allaqat bimumkinin ay lam tata'allaq bil mustahil. Lianna al-mustahil laisa bisyai'. Karena mustahil laisa bisyai'. Maka barakallahu fikum, jawaban mungkin saja kalau Allah bisa.
kalau Allah mau. Mungkin saja kalau Allah mau. Adalah pada perkara yang mungkinat. Apa contohnya? Contohnya, mungkinkah Allah menyiksa seorang saleh, waliullah dan sebagainya? Kamu katakan apa? Allah tidak akan dan tidak mau. Bisa. Tapi Allah tidak mau. Sebab Allah katakan, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Dan Allah katakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka pertanyaannya, kalau mereka bertanya, apakah Allah bisa berbuat zalim? Jawabannya, Allah tidak mau berbuat zalim. Allah mengharamkan atas dirinya berbuat zalim. Nah, ini yang saya katakan tadi, tercampur antara dua masalah. Masalah yang ini dijawab Allah tidak mau. Allah bisa, tapi Allah tidak mau. Tapi yang tadi mustahil. Qudratullah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Antara dua jawaban ini agak tercampur sepertinya, barakallahu fikum. Maka astagfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan ini sebagai pelurusan agar tidak rancu antara kedua permasalahan. Pada perkara-perkara yang mungkin kita jawab kalau Allah mau. Allah bisa. Tapi Allah tidak mau. Seperti kezaliman, berbuat kezaliman. Allah tidak mau. Dan Allah katakan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Allah tidak mau berbuat zalim. Bisanya Allah ala kulli syai'in qadir. Tetapi Allah katakan, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Allah mengatakan, aku tidak akan membolimi hamba-hambaku. Atau dalam ayat lain, "Wa ma yadhlimu rabbuka ahada." Allah enggak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Atau hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka kalau dalam bab ini kita katakan Allah bisa kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Kalau bab yang mustahil, kita katakan qudratullah tidak berkait dengan yang mustahil. Qudratullah tidak berkait dengan yang mustahil. Dengan ini mudah-mudahan jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan sekarang. Imam Safari ini lahir pada tahun 1114 Hijriah. Dan beliau sudah berkata, "Waqtadara biqudratin ta'allaqat bimumkini kada iradatun fa'i wastabin." Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang mungkin, yakni bimumkinat. Kada iradatun fa'i wastabni. Maka demikian pula iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamilah. Fa'i, maka pahamilah. Barakallahu fikum. Saya cukupkan pertemuan malam ini sampai di sini agar tidak terkaburkan apa yang sudah dijelaskan malam ini dengan perkara yang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.